Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Sehat selalu ya. Hari ini kalian akan belajar fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat, apa sih tujuan pembelajaran fungsi kuadrat ini? Adalah kalian dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, kalian akan mengetahui dulu yang namanya bentuk umum dari fungsi kuadrat. Baiklah. Fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah bentuk umum fungsi kuadrat Y sama dengan atau Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dengan A, B, C anggota bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. Inilah bentuk umum fungsi kuadrat. Mengapa dikatakan fungsi kuadrat? Karena di sini adalah kuadratnya, X-nya adalah pangkat 2. Inilah yang dinamakan fungsi kuadrat. Nah, sekarang contoh bentuk fungsi kuadrat seperti apa? Contohnya, bentuk fungsi kuadrat. Fx sama dengan X kuadrat dikurangin 2x ditambah 3. Berikutnya, yang B bisa kita berikan contoh Fx sama dengan min x kuadrat ditambah 5x. Yang ketiga, Fx sama dengan adalah 3x kuadrat ditambah 8. Nah, fungsi kuadrat itu ternyata anak-anak ada 3 bentuk. Nah, yang mana meliputin? Kalian perhatikan bentuk yang pertama. Di sini tadi berdasarkan bentuk umum Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C. Nah, kalian tentu harus menentukan dulu nilai ABC-nya. Nah, nilai ABC itu dari mana? Perhatikan. Untuk menentukan A, koefisien A itu diambil dari X pangkat 2. Nah, bagaimana menentukan B? Menentukan B adalah diambil dari koefisien X. Dalam hal ini X pangkat 1. Dan menentukan C adalah bilangan konstanta, bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Nah, baiklah, sekarang kalian amatin bentuk yang A. Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangin 2x ditambah 3. Nah, dalam hal ini kalian dapat menentukan nilai ABC-nya. Baik, sama-sama kita tentukan nilai ABC-nya. Untuk X kuadrat dikurangin 2x tambah 3, maka menentukan A-nya adalah sama dengan 1. Di sini mempunyai koefisien 1. Perhatikan anak-anak ya, koefisien 1 tidak ditulis. Siswa harus tahu, anak-anak harus tahu bahwa ini ada koefisien 1. Menentukan B adalah diambil dari koefisien variabel X. Nah, dalam hal ini adalah B-nya min 2. Min 2. Nah, dan C-nya adalah berapa? Adalah 3. C-nya 3. Oke. Nah, selanjutnya yang B. Yang B kita dapat menentukan yaitu koefisiennya dari Fx sama dengan min x pangkat 2 tambah 5x. Dalam hal ini menentukan A-nya sama dengan berapa? Min 1. Min 1. Nah, di sini ada koefisien min 1. Dan berapa nilai B-nya? B-nya sama dengan adalah berapa? 5. 5. Diambil dari koefisien X. C-nya adalah berapa? Di sini tidak ada C-nya, berarti 0. Karena menentukan C adalah dari konstanta, bilangan yang tidak memuat variabel. Di sini tidak ada konstantanya, maka C-nya adalah 0. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 8. Tentukan nilai ABC-nya. Di sini A-nya adalah berapa? 3. A-nya 3. Kemudian B-nya, nah kalian lihat B-nya di sini tidak ada variabel yaitu X, koefisien variabel X, maka nilai B-nya
adalah 0. Dan C-nya berapa? C-nya adalah 8. Nah, seandainya Nana, kalau ini diganti, misalkan diganti min 8, maka menentukan C-nya adalah, andai kata Fx sama dengan 3x kuadrat dikurangin 8. Ini tadi berganti plus 8 ya. Maka menentukan A dalam hal ini adalah A-nya 3. B-nya berapa? 0. Dan C-nya adalah C-nya sama dengan min 8. Ini perbedaannya ya. Kalau ini tadi positif 8, di sini adalah min 8. Maka tanda positifnya, negatif positifnya ini sangat penting. Mengapa? Akan berpengaruh. Jika kalian kurang teliti, maka nanti tidak akan membentuk suatu gambar. Nah, disinilah nilai ABC-nya karena harus tepat. Nah, coba untuk bentuk pertama ternyata ada 3. A, B, C-nya adalah memenuhi. Nilainya ada. Nah, bentuk yang kedua, yang mana C-nya 0. Dan bentuk yang ketiga, B-nya yang 0. Nah, inilah nanti grafik fungsi kuadrat bentuknya banyak, cuma secara umumnya 3 ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat itu? Tentu ada aturannya. Nah, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini ada aturannya. Pertama, yaitu adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Yaitu menentukan titik potong pada sumbu X. Menentukan titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X. Sumbu X. Nah, apa syaratnya? Syaratnya Y-nya, ingat Y itu sama dengan Fx adalah 0. Ini syaratnya. Nah, maka nanti akan terbentuk, yaitu jika difaktorkan Fx, nah sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, nanti akan bentuk seperti ini, yaitu x bisa ini ya, ini secara umumnya ya, x1 dan ini x2. Nah, maka ini nanti titiknya akan membentuk titik potong pada sumbu X. Tadi Y-nya 0, maka menjadi adalah 0. Ini Y-nya 0 ya. Jadi X1, 0 dan X2, 0. Nah, ini titik potong pada sumbu X. Nah, titik potong pada sumbu X ada X1, 0 dan X2, 0. Inilah yang bisa dikatakan yaitu menentukan titik potong pada sumbu X. Sekarang yang kedua, bagaimana menentukan selanjutnya titik potong pada sumbu X? Selanjutnya adalah menentukan titik potong pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Dalam hal ini syaratnya adalah X-nya 0. Syarat X-nya sama dengan 0. Nah, maka dari itu Fx ini sama dengan X kuadrat ditambah Bx ditambah C. Nah, tadi syaratnya 0, langsung aja nanti akan titik, yaitu titik potong pada sumbu Y, maka akan menjadi adalah 0, C. Ya, X-nya 0. Kita masukkan aja di sini 0, 0, maka Y-nya menghasilkan C. Jadi 0, C. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri.
Langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri. Nah, menentukan sumbu simetri apa? X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Inilah sumbu simetrinya. Nah, berikutnya yang keempat adalah menentukan koordinat titik balik. Menentukan koordinat titik balik. Menentukan koordinat titik balik. Menentukan koordinat titik balik adalah rumusnya min B per 2A, min D atau B kuadrat dikurangin 4AC per 4 per min 4A. Nah, inilah cara membuat fungsi grafik. Nah, anak-anakku, fungsi grafik itu modelnya banyak sekali. Membentuk parabolanya itu ada dua jenis, parabola ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Nah, untuk menandain kalian bahwa ini grafiknya parabola terbuka ke atas atau parabola terbuka ke bawah, jika A-nya lebih besar dari 0, maka ini nanti grafiknya, grafik terbuka ke atas. Seperti bagaimana? Nih, kalau digambarkan. Nah, ini grafiknya. Di sini nilai X1, ini adalah nilai X2. Grafik terbuka ke atas jika A-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk A-nya kurang dari 0, maka grafiknya adalah terbuka ke bawah. Grafik terbuka ke bawah. Grafik terbuka ke bawah. Ini X1 dan ini adalah X2. Baiklah anakku, bentuk fungsi kuadrat, grafiknya itu, parabolanya itu ada dua jenis. Artinya jika A-nya lebih besar dari 0, maka nanti grafiknya itu akan terbuka ke atas. Nah, dan jika A-nya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, ini untuk bentuk grafiknya. Nah, sekarang tadi kita sudah bicara tentang koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik itu apa sih? Itu koordinat titik balik itu bisa dikatakan namanya puncak parabola. Nah, puncak parabola ini ada dua jenis, itu maksimum dan minimum. Nah, kalian perhatikan, jika parabolanya yaitu terbuka ke atas, dalam hal ini A-nya lebih besar dari 0, maka akan mempunyai yaitu puncak parabola atau koordinat titik balik minimum. Di sini ya, minimum. Nah, ini adalah puncak parabola minimum. Kenapa? Karena parabola terbuka ke atas. Dan jika grafik terbuka ke bawah, dalam hal ini A-nya kurang dari 0, maka parabola tersebut, grafik tersebut mempunyai puncak parabola atau mempunyai koordinat titik balik, yaitu apa? Maksimum. Maksimum. Jadi di sini maksimum. Nah, jadi inilah anakku fungsi kuadrat. Nah, nanti fungsi kuadrat itu ada yang memotong anak, ada memotong sumbu E, ada yang berimpit, bahkan ada yang tidak memotong dan tidak berimpit. Nah, seperti apa nampaknya, Bu? Nah, seperti, baiklah anak-anakku, bicara tentang bentuk grafik tadi, sebenarnya
Tadi parabolanya itu ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Namun kedudukannya itu sebenarnya banyak. Nah, coba kalian perhatikan. Tadi jika A-nya lebih besar dari 0, maka tadi parabolanya adalah terbuka ke atas. Dalam hal ini akan saya gambarkan dulu. Ini X dan sini adalah Y. Ini adalah 0-nya. Nah, ternyata untuk parabola, jika A-nya lebih besar dari 0, maka parabola ini adalah akan terbuka ke atas. Nah, yang Ibu maksud terbuka ke atas ini, parabola ini ternyata bisa memotong pada sumbu X. Nah, disinilah, ini X nilai X1-nya. Ini nilai X2. Memotong sumbu X. Nah, parabola ini juga bisa, yaitu apa? Menyinggung sumbu X. Ibu gambarkan jika menyinggung sumbu X. Ini sumbu X, ini adalah sumbu X-nya. Nah, ini adalah Y-nya. Iya ya. Nah, ini sumbu X-nya. Nah, menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X, maka nilai X1 sama dengan nilai X2 ada di sini. Nah, ini untuk menyinggung sumbu X. Dan bagaimana jika tidak menyinggung, tidak memotong dan tidak menyinggung? Maka grafiknya seperti ini. Ini Ibu gambarkan. Ini adalah sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, ini ya. Ini adalah tidak memotong dan tidak menyinggung pada sumbu X. Sekarang kalian perhatikan bagaimana jika tadi untuk parabola terbuka ke bawah sama. Jika A kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah. Ini adalah sumbu Y-nya. Sumbu Y. Terbuka ke bawah. Ini nilai X1, X2. Nah, ini adalah parabola yang terbuka ke bawah untuk nilai A kurang dari 0. Di sini yang dikatakan memotong pada sumbu X. Nah, apa yang terjadi Bu jika A-nya kurang dari 0? Menyinggung, sama. Menyinggung pada sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Nah, menyinggung sumbu X, maka grafiknya seperti ini. Menyinggung sumbu X. Nah, ini adalah X1 sama dengan X2. Menyinggung sumbu X. Dan jika tidak menyinggung dan tidak memotong, sama, hanya beda bentuk kurvanya. X tidak menyinggung dan tidak memotong. Nah, inilah bentuk grafik parabola itu. Ternyata ada berapa kesimpulannya? Ada 6, benar. Nah, jadi kalian nanti ketika mau menggambar, kalian bisa menentukan bagaimana nih parabolanya. Ingat ya, ketika kalian akan menggambar, jika A lebih besar dari 0, oh berarti ini parabolanya terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, pasti nanti parabolanya terbuka ke bawah. Nah, inilah anakku, jenis parabolanya ada 6. Nah, untuk menentukan C, biasanya untuk C itu ada di titik potong pada sumbu Y. Tadi titik potong pada sumbu Y adalah syaratnya X-nya 0, maka C-nya biasanya ada di sini. Tuh C-nya, demikian pula ini. Ini adalah C, ini juga kalau Ibu tentukan nilai C-nya. C adalah tadi konstanta ya. Nah, ini adalah C-nya, demikian pula ini C. Bagaimana anak-anak? Jelas? Inilah ya, nanti kita praktekkan cara menggambarnya. Oke anak-anak. Nah, sekarang nanti kita akan memberikan suatu contoh bagaimana
cara membuat suatu grafik. Anak-anak, sebelum kita membuat grafik, apa sih yang dinamakan sumbu simetri? Yang namanya simetri anak-anak, jika kalian membelah semangka akan menjadi dua bagian yang sama. Nah, itulah yang namanya simetri. Nah, ini kalau ibu gambarkan simetri itu ini anak-anak. Ini adalah simetri. Nah, itu membelah atau membagi dua bagian sama. Ya. Demikian pula ini. Tuh. Simetri ya. Nah, ini juga sama. Membagi dua bagian sama besar. Nah, untuk puncaknya, koordinat titik baliknya, tinggal letaknya ada di sini. Koordinat puncak parabola minimum ini juga sama, ya. Nih, dan demikian pula yang A-nya kurang dari 0. Oke. Sekarang kita akan latihan bagaimana cara membuat grafik parabola. Ikutin dengan ibu selanjutnya. Baiklah nak, sekarang kita membuat grafiknya pada bidang koordinat ya tentunya. Bidang koordinat itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita buat gambarnya ya, grafiknya. Pertama yaitu tentukan buat sumbu X-nya dulu. Nah, sumbu X. Kemudian buat yaitu sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya ya. Nah, sumbu Y. Oke. Sumbu Y, ini nolnya. Nah, untuk lebih jelas supaya grafiknya itu bagus, buatlah titik-titiknya yang sama ya. Yang sama. Misalkan ini tadi yang sama, ini 1, ini 2, berikutnya 3 ya. Yang sama. Sampai 5 lah, disesuaikan ya. Berapa banyaknya disesuaikan dengan titik yang ada di sini gitu. Nah, sekarang ini juga kita buat -1, kemudian -2. Oke, ini juga ya, kita buat 1, kemudian 2, lanjut 3, 4, 5 dah. Nih, bawah juga sama. Karena untuk melihat titik baliknya ya. Nah, kita buat titik baliknya. Ini -1, kemudian -2, -3, sampai -4 lah nggak apa ya. Menyesuaikan aja ya kalian. Nah, oke. Jika sudah dalam bentuk bidang koordinat, nih, tinggal kalian letakkan titik-titik tersebut dari urutan yang pertama, dari titik potong pada sumbu X. Nah, tadi titik potong pada sumbu X tadi kalau nggak salah ini ya, titik potong pada sumbu X itu ya 1,0 ya, 1,0 dan 3,0 ya, dan 3,0 kalau nggak salah itu ya. Ini ibu tulis ulang ya. Nah, oke, 1,0 kita letakkan titik ini 1,0. Nah, kalian juga jangan sampai salah nak meletakkan titik ini 1,0 dan 3,0. 1,0 ada di mana? Coba 1,0. Nah, iya betul, 1,0 ada di sini. Ya, artinya X-nya 1. X-nya 1 di sini. Nah, 1,0. Oke. Berikutnya Anda kata ini ibu berkata tanda titik A ya, titik A, titik A-nya. Nah, dan 3,0. Nah, 3,0. Anda kata ini ibu berikan tanda titik B. Nah, 3,0 ada di mana? Oh, ada di sini. Iya betul, pinter. Ada di sini. 3,0. Nah, titik B. Ibu cantumkan titik B ya. Nah, berikutnya yang kedua, titik potong pada sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu Y tentunya ada di mana? Di vertikal. Nih, ya. Dan titik potong pada sumbu Y tadi berapa? 0,3 ya. Ya, 0,3. Nah, letaknya ada di mana? Kalian pun juga jangan sampai salah. 0,3 ada di mana?
Iya, ada di atas di sini 0,3. Kalau kalian anakku salah meletakkan titik, berarti nanti tidak akan bentuk grafik. Ya, ibu yakin kalian sudah pada pandai menentukan letak titik. Oke. Nah, sekarang jika sudah, kalian ke koordinat titik baliknya. Sumbu simetrinya bagaimana, Bu? Nanti sumbu simetrinya, karena namanya simetris untuk membagi kurva itu menjadi dua bagian yang sama. Nah, jadi kita tentukan dulu ini aja koordinat titik baliknya. Nah, koordinat titik baliknya tadi berapa? Koordinat titik baliknya adalah ini ya, 2,-1. Nah, titik balik inilah kita letakkan ke dalam bidang koordinat 2,1. 2,1 ada, nah, X-nya 2 ya. Nah, kita tarik nih, X-nya adalah 2, X-nya dulu 2. Nah, ini oke, 2,-1. Berarti di sini ya, Nak ya. Nah, 2,-1. Nah, ini. Nah, anggap aja ini adalah P ya. Nah, Ibu berikan tanda titik P ya, puncak ya. Nah, P, puncak parabolanya ya. Nah, kalau sudah kita hubungkan tadi titik A, titik B, ya ini andai kata Ibu berikan titiknya titik C ya. Andai kata ini titiknya titik C. Nah, ini titik C di sini. Nah, titik C ya. Kita hubungkan berdasarkan titik tersebut. Nah, menghubungkannya membuat grafik kurva itu tidak boleh pakai penggaris. Dihubungkannya dengan menggunakan tidak boleh pakai penggaris ya. Hubungkan aja titik-titik tersebut. Nah, dihubungkannya ya. Nah, dihubungkan ya, membentuk parabola. Nah, inilah kurvanya, grafiknya. Nah, berdasarkan teori yang kalian pelajarin tadi, bahwa nilai A-nya itu tadi adalah berapa? Oh, A-nya sama dengan 1, lebih besar dari 0. Maka benar, grafiknya fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 3 membentuk kurva terbuka ke atas. Ya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa mempunyai puncak. Puncaknya tentunya kalau terbuka ke atas yang tadi sudah kalian pelajarin, terbuka ke atas mempunyai puncak yang minimum. Nah, di sini puncaknya, puncak minimal. Nah, Bu, bagaimana dengan sumbu simetri? Nah, ini tadi sumbu simetrinya adalah membagi kurva menjadi dua bagian yang sama, namanya simetris. Kita lihat berapa simetrinya. Simetrinya adalah 2, sumbu simetrinya sama dengan 2. Maka apa ini lambangnya X? X-nya sama dengan 2. Yuk kalian lihat X-nya. X-nya sama dengan 2. Lihat aja itu pada garis X atau pada sumbu X. Ya, bukan pada sumbu Y, tapi pada sumbu X. X-nya adalah 2. Nah, sini X-nya 2. Nah, kita tarik X-nya 2. X-nya 2, tarik dari sini ya. Langsung boleh ke atas di sini. Membagi 2 sama besar. Langsung ke sini juga. Nih. Oke. Nah, inilah anakku. Grafik yaitu kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3. Berdasarkan teori tadi ya, ternyata A-nya adalah lebih besar dari A-nya, dalam hal ini A-nya lebih besar dari 0. Grafik kurvanya terbuka ke atas, mempunyai yaitu puncak minimal ya. Nah, dan itu memotong nih ya. Kurva di sini dikatakan apa? Memotong pada sumbu X. Ini sumbu X-nya. Nah, ini memotong pada sumbu X. Mana titik potong pada sumbu X? Ada di mana? Ada di sini. Nah, titik potong pada sumbu X ada di titik A dan titik B. Bagaimana anak-anak? Apakah cukup jelas? Baiklah,
kalian bisa latihan untuk soal selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.